Aku nanggung itu mengalami itu ya orang borong. Mana di ngomong anak itu ayu ya itu di iya ini apa dia mulai yang Halo. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ini juga saya pakai PC yang nggak ada kameranya kebetulan. Jadi pakai HP dan background-nya nggak bisa. Kalau pakai HP nggak bisa ya kayak sebetulnya. Iya, sebentar. Nggak apa-apa. Iya, kita mau tunggu yang lain dulu, Mas, atau tunggu yang lain dulu nggak apa-apa sambil persiapan ya. Iya. Kita mulai jam berapa? Jam 7.40 mungkin ya, 6 menit lagi. Oke, kita tunggu jam 7.40 ya semuanya. Iya.
Yono melu. Yono ki apa? Ayo saya rasa itu. Ayo wis ra ketok. Napa? Engko iso telepon. Sudah 7.40 Mas Yudi, apa sudah bisa Oke. dimulai? Boleh, kita mulai aja ya. Boleh, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Ketemu lagi dengan saya Delima, dan saat ini saya ditemani sama Mas Yudi ya. Mas Yudi Ya, saat siap. ini mau memberikan materi tentang Instagram marketing. Betul begitu, Mas? Ya. Betul. Menarik sekali ya. Jadi mohon disimak sampai akhir. Mari kita langsung ke Mas Yudi saja. Silakan Mas Yudi. Baik, terima kasih Mbak Delima dan selamat malam semuanya. Selalu semangat ya. Saya juga agak capek nih. Sekarang kita sharing mengenai Instagram marketing ya. Instagram marketing singkatnya adalah penggunaan Instagram untuk kegiatan pemasaran. Nah, kenapa memakai Instagram? Mungkin kita bisa ini ya, kita sharing aja Mbak ya. Share screen-nya saya sudah bisa ya? Share screen-nya. Tuh, Mas. Bisakah? Sebentar. Oh, saya juga jadi ini ya, jadi host ya. Oh, bisa ini ya? Bisa. Iya, bisa. Sudah aku buat co-host. Oke. Terima kasih banyak Mbak Delima. Oke. Nah, ini mungkin untuk awal ini saya mulai dari satu berita yang menarik yang mungkin pernah saya sampaikan ya. Nah, ini tentang dua anak
bukan anak muda ya, sekarang udah parubaya dari Bantul, yang dia bisa mengalahkan Amazon dalam satu bisnis ya, tidak semuanya, tapi dalam satu bisnis. Dan dia bisa, atau dia, pengeluaran iklan dia itu per hari itu 1 miliar. Ini cukup menarik. Pertanyaannya adalah, bisnis apa sih? Ternyata dia hanya di sini jualan panci. Nah, ini menariknya di sini ya. Menariknya adalah tidak harus bisnis besar untuk atau tidak harus menjual produk besar untuk membangun bisnis yang besar ya. Kita bisa jualan dari produk yang memang punya prospek bagus, yaitu salah satunya adalah panci. Bisa dibesarkan ya kalau di HP layarnya. Terus yang kedua, tentu dia tidak memulai dengan angka 1 miliar per hari pengeluarannya. Tentu dia mulai dari kecil, dari bahkan mungkin dari 10.000 per hari. Nah, menariknya adalah akun media sosial apapun, salah satunya adalah Instagram maupun Facebook, makin kita intens untuk melatih akun-akun tersebut akan semakin pintar dalam mencari pasar yang tepat. Nah, ini salah satu kuncinya, yaitu kita harus pandai-pandai melatih akun Instagram atau akun media sosial kita. Nah, kembali ke Facebook, Instagram, kembali ke Instagram. Ini agak nge-lag ya. Nah, kita tunggu sebentar. Baik, saya ke akun Bakti kami, Pita Lebar dulu. Pita Lebar kami. Sebetulnya untuk materi itu bisa dilihat di sini ya. Oke, saya ke jadwal kelas, jadwal materi dan panduan, kita bisa akses di sini. Nah, ini ada Instagram marketing. Jadi media sosial itu punya salah satu karakter, dia bisa kita latih untuk kita gunakan sebagai alat pemasaran yang efektif. Nah, untuk Instagram sendiri, kenapa sih harus memilih Instagram? Tadi siang saya jelaskan, karena pertama adalah 60% pengguna Instagram menggunakan Instagram untuk mencari produk, terus juga per hari pencarian produk itu bisa lebih dari 200 juta kali pencarian produk. Terus juga konten dengan menggunakan video itu 80% lebih lama dilihat dibandingkan konten dengan foto. Dan juga sepertiga dari pencari produk itu mendapatkan produknya melalui story. Jadi di sini Instagram ingin memberi clue kalau mau jualan di Instagram. Yang pertama, Instagram meyakinkan bahwa media Instagram merupakan media yang tepat untuk berjualan karena 60% pengguna Instagram itu mencari produk di Instagram. Terus juga pencarian Instagram cukup intens, yaitu 200 juta pencarian produk per harinya. Terus kalau mau jualan di Instagram, cobalah dengan menggunakan konten video karena 80% itu lebih baik dibandingkan konten foto. Dan juga gunakan fitur story. Karena fitur story sepertiganya pengguna Instagram mendapatkan produk melalui story tersebut. Nanti kita jelaskan apa itu story dan fitur-fitur lainnya. Terus dalam memposting atau mempublikasikan informasi, kita harus ingat ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan dalam
memposting informasi, yaitu konten, konteks, dan penggunanya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Tentu dalam memberikan informasi kita harus bagus informasinya. Kalau di apa namanya di Instagram ya fotonya bagus, jelas, warnanya pas dengan warna aslinya dan lain seterusnya. Tidak ada unsur kebohongan. Terus yang kedua juga konteksnya sesuai. Ya, kita harus sesuaikan konteksnya dengan tema tema jualan kita. Misal kita jualan paket wisata Borobudur misalkan. Tentu konteksnya sebisa mungkin meningkatkan informasi tentang wisata Borobudur, baik candinya, keindahan alamnya, budaya, keramahan masyarakatnya, fasilitas penginapannya, dan lain seterusnya. Tentu akan cukup kontraproduktif misalkan kalau kita kebanyakan atau malah memposting suasana kota New York. Tentu mungkin fotonya bagus tapi konteksnya tidak sesuai. Sama seperti guru memberikan materi fisika ketika pelajaran bahasa Inggris. Mungkin bisa jadi konten fisikanya bagus, tapi dia harus ingat bahwa dia sedang memberi pelajaran bahasa Inggris. Tentu tidak tepat. Terus yang terakhir adalah usernya. Kita harus sesuaikan dengan bahasa usernya. Nah ini jadi ada tiga pertimbangan dalam memberikan informasi: konten, konteks, dan user. Itu kalau kita jualan produk kaos distro misalkan, itu kaos distro itu untuk anak muda dan kurang bagus kalau kita memakai talent atau model yang mungkin sudah sepuh misalkan. Tentu usernya atau bahasanya pun harus disesuaikan dengan bahasa anak muda. Misal dari sisi panggilan bro, sis, beda lagi kalau mungkin untuk pasar ibu-ibu, bunda, terus bunda mungkin ya, terus juga dan seterusnya lah. Nah, dalam Instagram bagaimana sih kita bisa maksimal di Instagram? Hanya ada 7 sebetulnya di Instagram yang perlu diperhatikan, ya. Itu pertama engagement, popularitas dari postingan, terus juga relevansi. Tadi kita sudah bahas bahwa harus relevan ya. Relationship, kita harus aktif berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi jangan hanya sekedar nunggu di like, kita juga harus aktif memberi like terhadap konten orang lain, memberi komentar. Karena bukan hanya sekedar itu merupakan kebaikan sebetulnya, tapi juga secara mesin, akun yang aktif akan lebih dihargai atau akan lebih mendapatkan tempat atau akan mendapatkan apresiasi atau level yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun yang pasif. Terus juga ada timelines, seberapa sering postingan kita, yaitu postingan yang mungkin tidak terlalu jarang tapi juga tidak terlalu sering, ya kita paskan dengan titik nyaman. Nah, untuk awal sangat disarankan kita memposting di 3 atau 4 waktu utama, misalkan pagi sebelum jam 9-an, terus sebelum jam istirahat, terus juga sore, dan juga menjelang jam 9 malam. Tapi seiring waktu kita akan paham dari Instagram bahwa postingan kita itu lebih efektif pagi misalkan, atau postingan bisnis kita itu ternyata lebih banyak yang komentar kalau kita posting malam. Nah, sah-sah saja akhirnya kita hanya fokus di 2 waktu atau bahkan mungkin 1 waktu. Nah, tapi untuk awal, tugas kita adalah memetakan siapa pasar kita. Terus juga pencarian profil, seberapa banyak orang mencari profil kita. Terus juga direct share atau sharing postingan ya. Jadi seberapa ini bagi Instagram menandakan seberapa bermanfaat postingan kita, dan juga time spend, berapa lama orang melihat konten kita. Nah, intinya adalah makin lama
kita bisa membuat audiens menghabiskan waktu di Instagram, maka Instagram memberi penghargaan lebih kepada kita. Penghargaannya berbentuk apa? Penghargaannya adalah distribusi konten yang lebih luas dibandingkan dengan misal dengan akun Instagram yang dia cukup pasif, jarang upload, nggak pernah memberi like dan lain sebagainya, terus juga postingannya tidak menarik, itu tentu akan lebih kecil kemungkinan sebaran distribusi kontennya. Jadi untuk dapat memenangkan bisnis di Instagram tidak lagi hanya bergantung pada besarnya follower. Percuma follower besar tapi kita sendiri pasif. Kuncinya adalah sebetulnya seberapa besar interaksi yang bisa kita bangun di Instagram. Tidak harus selalu seberapa besar seberapa besar follower kita. Nah, ini kuncinya di sini. Terus sebagai contoh mungkin ya, ini ada yang jualan nasi kuning, kita bisa lihat di sini. Kelihatan ya? Nasi kuning. Dulu ya, dia jualan apapun, tidak nasi kuning ya, dia jualan apapun yang bisa dia jual, karena dulu kondisinya sangat terpaksa, dan dulu juga belum sebagus ini, kita bisa lihat bagus-bagus ya. Nah, kalau sekarang ini nasi kuning, yang mungkin kita tidak berpikir akan membelinya di online, kita bisa lihat di sini banyak jenis ini, dan relevan semua ya, nasi kuning, garnisnya, terus juga coba kita makin bawah ya, dan seterusnya. Juga paket-paket lainnya yang juga tidak jauh-jauh dari nasi kuning. Jadi relevansinya cukup kuat dan kita lihat sangat konsisten ya. Ini dulu dia mulai dari nol dalam kondisi harus fight ya. Saya tidak bisa cerita ini, tapi intinya mulai dari minus. Dan juga ini seorang ibu ya, seorang ya seumuran lah, kita mau umur hampir 37-an gitu, 37 bahkan mungkin 40 ya sekarang. Sampai dalam 1 tahun dia memanfaatkan Instagram, akhirnya dia banyak berubah dari menjual sesuatu yang dia bisa jual. Kita bisa lihat ada Ruben Onsu di sini. Kita tahu Ruben Onsu adalah pebisnis kuliner juga, dan dia posisinya di Jakarta. Sedangkan yang jualan nasi kuning itu adalah seorang penjual nasi kuning yang ada di Sleman. Ini menarik, pojokan Sleman. Dan apa yang saya tahu terakhir ya, kondisi pebisnisnya ya masih kontrak rumah ya, jadi belum punya rumah sendiri, terus juga tidak punya galeri, artinya dia hanya create di dapur gitu. Ini sekedar motivasi ya, untuk motivasi. Kita bisa lihat Ruben Onsu, seorang yang pebisnis kuliner di Jakarta. Pertanyaan menariknya adalah apakah dia tidak tahu kalau di Jakarta ada yang jualan nasi kuning? Dia kan orang kuliner, masa nggak punya info di tentang siapa sih yang jualan nasi kuning di Jakarta? Tentu kita bisa bilang banyak yang jualan nasi kuning di Jakarta, sangat banyak. Terus kedua, apakah dia tidak berpikir bahwa kuliner teteh ini ada di Sleman, di Jakarta, bukan di Jakarta, yang mungkin ada resiko rusak pas dikirim dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang konsumen itu pola pencarian informasinya berubah, tidak lagi mencari kanan kiri, dia lebih praktis dengan membuka HP-nya terus mengetikkan nasi kuning misalkan seperti itu, dan ternyata langsung tertuju ke kuliner teteh ini, dan dia tidak berpikir panjang. Menurut dia apa yang disajikan kuliner teteh ini cocok, lalu dia belikan, sesimpel itu. Kita tidak lagi, oh ini di Jakarta, oh ini
oh kalau ini di Jogja. Kita lebih ke arah, oh ini pas banget buat saya, dan juga apakah Anda bisa memenuhi keinginan saya, kan gitu aja. Simple. Nah, kita bisa lihat kok bisa nyasar ke kuliner teteh karena dia kelola Instagramnya dengan baik. Sehingga ketika dia mencari nasi kuning, Instagram merekomendasikan kuliner teteh ini untuk diakses oleh Ruben Onsu. Kan menarik. Nah, kita bisa lihat di sini pelajarannya adalah untuk saat ini, zaman informasi ini, produk yang paling bagus sekalipun, misal ibu punya produk kue tar terbaik se-Indonesia lah, misalnya se-Indonesia, atau jangan kue tar, ya kue lah terbaik se-Indonesia. Tapi saya pastikan, usaha ibu atau produk ibu pasti gagal di pasaran. Bukan karena kualitasnya, karena kualitas ibu, kue bikinan ibu itu sangat baik, bahkan terenak di se-Indonesia. Tapi karena informasinya tidak nyampe, bagaimana produk ibu bapak bisa laku, walaupun terbaik itu bisa laku atau bisa dibeli oleh saya, kalau informasinya saja tidak sampai. Nah ini kuncinya di sini. Bagaimana media Instagram ini kita gunakan agar produk yang kita jual itu bisa terkirim dengan tepat ke pelanggan yang bisa menghargai produk kita, kan bagus ya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mas Budi Ngelanggeran yang dia mengelola wisata Ngelanggeran. Awal-awal Ngelanggeran itu membuka semua pasarnya, sehingga Ngelanggeran jadi sangat ramai. Hanya saja terjadi banyak vandalisme, banyak coret-coret, tidak menghargai lingkungan. Akhirnya dia berpikir, uang memang banyak, tapi resiko kerusakan alam dan perbaikan pun cukup besar. Akhirnya dia menggunakan lagi, men-setting ulang internetnya untuk mendapatkan konsumen di level yang dia lebih menghargai wisata alam. Sehingga memang untuk awalnya tidak terlalu ramai, tapi pelan-pelan akhirnya dia Ngelanggeran menemukan pasar yang tepat untuk wisata alam yang dia tawarkan. Mendapatkan wisatawan yang lebih menghargai alam, terus juga mau merawat Ngelanggeran dan seterusnya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Dan di bawah pun ada banyak ya, banyak yang kita bisa pelajari di sini. Dan ada satu tumpeng yang mungkin sebesarnya seperti tadi, seperti Mas Ruben Onsu beli, itu harganya mencapai 12,5 juta. Yang mungkin kita nggak pernah berpikir, ya caranya ngejual 12,5 juta. Ya kalau di pinggir jalan mungkin susah. Bukan mungkin ya, saya pastikan sangat susah gitu. Tapi di internet itu kita akan bertemu seseorang yang bisa menghargai karya kita. Saya juga punya kenalan, namanya Bu Yumar Wuragil dari Kulon Progo. Dia jualan batik. Yang bahkan dia pernah menjual batik, namanya Memandang Rembulan batiknya. Yang bahkan dia tidak pernah menyangka harganya akan semahal itu. Dibeli oleh orang Jerman, harganya sekitar 80 atau 90 juta per lembar. Laku 2 lembar waktu itu. Terakhir dia info laku 4 lembar. Yang terakhir ya, laku 4 lembar. Tapi sebelumnya dulu, pas awal-awal, laku 2 lembar dengan harga 1 lembarnya sekitar 80 juta. Kita nggak membahas uangnya, itu rezeki dia gitu. Tapi kita membahas bagaimana internet itu bisa mempertemukan dengan apa yang kita publish dan juga ketemu dengan orang yang membutuhkan. Ini kuncinya. Kalau kita bisa lihat di sini, Bapak dan Ibu tidak akan menemukan komentar atau follower yang suka bola, ya enggak? Mesti suka nasi kuning juga. Kita bisa lihat akun lain misalkan ini akun saya juga jangan akun saya misalkan Fox ini
Frogstay. Ini juga punya teman saya. Ini salah satu homestay yang cukup selamat di masa COVID. Kita bisa lihat di sini bagaimana dia membangun. Homestay-nya nggak ada unsur bangunannya ya, maksudnya nggak ada unsur semennya ya, dari bambu dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bule-bule yang datang. Nah ini yang saya sangat suka adalah bagaimana sih kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, tapi income-nya berupa dolar. Gitu kan. Ini menarik. Kalau kita lihat di sini pemeliharaan, ini kamarnya, pemeliharaannya tentu tidak mahal ya. Ini juga kamarnya. Ini Mbak Andin ya, yang artis itu dia pernah nginap di sini juga. Dan juga ini di pinggir. Kalau Bapak Ibu di Jogja ya, tak ajak. Sangat menarik, banyak pelajaran yang di sini bahwa tidak harus selalu menampilkan sesuatu yang mewah untuk mendapatkan perhatian. Di internet itu kuncinya bukan bagaimana kita bisa menampilkan yang termahal atau yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa menampilkan yang unik. Kalau semua pakai Ferrari warna merah, kalau saya lebih baik saya memilih bemo warna jingga. Karena apa? Itu unik. Ketika semua orang terbiasa dengan Ferrari, maka Ferrari tidak lagi sesuatu hal yang menarik. Oh, mungkin dia tetap mewah, tapi bukan sesuatu hal yang menarik. Lebih baik saya pakai ontel. Akan terlihat berbeda dengan dengan yang lagi tren. Jadi kunci dari pemasaran online adalah bagaimana kita tampil dengan unik. Nah ini kita bisa lihat, ini Frogstay ya. Dan kebanyakan yang kesini adalah bule. Dan bahkan salah satu yang pernah saya tanya, bukan wawancara, saya tanya, dan kebetulan dia bisa bahasa Indonesia, saya tanya, Anda sering ke sini, sering ke Frogstay ini? Dia bilang, saya sudah 3 kali kena banjir di Frogstay ini. Saya bilang, kenapa kok selalu kembali? Apa tiap tahun kembali? Ya, saya usahakan, saya akan selalu kembali ke sini. Kenapa? Saya tanya seperti itu. Kan kalau kita menawarkan pantai ke orang Eropa misalkan, saya yakin pantai Maladewa lebih bagus dari Jogja. Gitu. Kalau kita menawarkan begitu mewahnya hotel ini, saya yakin Hotel Hilton jauh lebih dipilih oleh orang Eropa karena mereka juga punya kemampuan untuk itu, bukan karena mereka memilih ini karena mereka nggak mampu ya. Dan ini masnya yang dari Brebes ini yang punya dari Brebes tapi tinggal di Kasongan, dia membangun hotel di Kasongan. Dia hanya punya 8 kamar. Jadi yang dia tawarkan adalah kepada orang Eropa itu, Anda akan mendapatkan satu pengalaman kehidupan yang menarik, yang mungkin Anda tidak pernah temukan di Eropa. Ini yang menarik. Anda akan bertemu keluarga baru, yaitu saya. Nah, ini yang menarik. Jadi pemilik yang menawarkan bahwa dia akan menemukan keluarga di sini. Dan yang unik yang diingat oleh orang Eropa itu salah satunya adalah, dia bilang, bagi saya agak lebay gitu ya, dia bilang, dia menemukan hati orang Jawa di sini. Saya tanya, hati orang Jawa itu kayak apa gitu. Dia bilang dia bisa belajar senyum walaupun tidak punya uang. Dan bagi orang Eropa itu unik banget. Mungkin sisa $1.000 bagi mereka udah stres banget. Bagi kita kan udah biasa banget ya, nggak tiap hari nggak punya uang gitu. Dan juga senyum-senyum aja tuh. Tapi bagi mereka itu hal yang sangat unik. Terus juga dia belajar. Saya terakhir ketemu itu banyak juga bule yang ikut ronda. Ini unik juga gitu. Dan juga terakhir saya ketemu ke mereka setelah 1 bulan setelah Lebaran gitu ya. Lebaran Idul Fitri waktu itu. Saya tanya, kok Mas di sini ramai banget? Iya Mas, ada 12 orang bule waktu itu. Ini nanti 12 orang itu akan ikut ke rumah saya di Brebes. Ngapain Mbak bilang gitu? Dia ingin tahu sungkemannya orang Jawa tuh kayak gimana ke ibunya. Ya ampun Mbak. Jadi dia ingin dianggap keluarga atau anak oleh ibunya yang punya ini. Dan itu sangat menarik bagi mereka. Dan di sini mereka tidak makan di hotel, mereka makan ke tetangga. Mereka belajar mengenal tetangga, yang bahkan
bagi apa namanya, bagi orang Eropa, mereka apa istilahnya kenal samping kanan kiri aja jarang banget. Di sini mereka belajar untuk mengenal tetangga, bahkan makan di tempat tetangga. Ya ampun, itu unik banget bagi mereka. Tapi mereka juga mereka berbagi keahlian positif juga atau budaya positif juga dari negaranya. Itu mereka mengajari masyarakat bagaimana menjaga kebersihan sungai, memberikan teknologi sederhana untuk saya lihat ada banyak lubang-lubang di sana ya. Intinya kayak semacam filter ya. Dan mereka berbagi dengan masyarakat teknologi-teknologi bagaimana menjaga lingkungan. Nah, ini kan satu simbiosis mutualisme yang sangat bagus. Nah, baik, itu sekilas. Jadi secara konten, kita harus punya konsep dan uniknya. Tadi kita bisa lihat nasi kuning dengan konsepnya, terus juga saya tunjukkan frog stay dengan konsep uniknya seperti ini. Terus ini juga saya juga jualan kue seperti ini. Konsep saya adalah seorang ibu dengan 4 orang anak yang harus mendampingi anaknya sekolah, tapi juga harus jualan. Jadi di sini Bapak Ibu tidak akan menemukan foto dengan kualitas studio. Nah, tentu yang di sini yang kami tampilkan adalah foto dengan kualitas sebisa ibu-ibu. Nah, ini ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini postingan-postingannya. Nah, kita lihat di like berapa. Cukup banyak ya yang like. Nah, baik, kembali ke teknis. Malam ini kita akan berbagi mengenai cara memaksimalkan Instagram. Yang pertama adalah mungkin beriklan dulu ya. Untuk beriklan, Instagram kita itu harus dihubungkan dengan Facebook. Yang pertama itu, yang paling mudah itu di Facebook kita hubungkan. Lalu ini fasilitas yang ada di Facebook ya. Yang kedua, kita masuk ke halaman iklan. Seperti ini ya, pengelolaan iklan. Kita bisa bikin iklan di sini. Kalau halaman yang tadi adalah halaman untuk membayar ya, kita bisa top up dana di sini. Seperti tadi yang saya tayangkan di awal, dari yang diangkat harian Tempo, di mana 2 orang Bantul mengalahkan Amazon, salah satu raksasa bisnis retail di Amerika, yaitu dalam jualan panci ya. Jadi jangan selalu bisnis itu harus jualan Ferrari, harus jualan tanah, harus jualan properti untuk kaya gitu. Menjual sesuatu yang terjangkau harganya, tapi dibutuhkan banyak orang, itu juga merupakan prospek yang sangat bagus. Dan juga jangan dianggap bahwa mereka langsung ahli. Tentu mereka bertahap. Nah, kita juga bisa lihat tadi yang nasi kuning tadi, dia juga bertahap dari tadinya tidak punya bayangan untuk jualan nasi kuning, akhirnya dia besar dengan nasi kuning. Dulu cukup banyak produk yang dia jual, akhirnya dengan maintenance yang konsisten, dia akhirnya digiring oleh Instagram atau disarankan oleh Instagram untuk menjual nasi kuning. Dari mana tandanya? Dari ya tadi postingan nasi kuning kok lebih banyak disukai dibandingkan postingan nasi uduk misalkan. Terus juga kok kalau ini banyak yang pesen, kalau itu kok jarang yang pesen, dan seterusnya. Dan akhirnya dia paham bahwa arah bisnisnya dia adalah nasi kuning dan dia fokus di situ. Dan selain dia jualan nasi kuning, dia juga melatih kemana-mana. Yang cukup menarik adalah pendapatannya si ibu itu sekarang, saya yakin di atas 90 juta ya. Mungkin yang tertinggi mungkin bisa sekitar 100-150 gitu.
Tapi rata-rata terakhir intinya terakhir itu yang saya tahu fix itu adalah 70 juta per bulan. Tentu sekarang sudah lebih dari itu. Karena kualitas pasarnya makin meningkat. Dia tidak punya pilihan, tidak karena tangan dia cuma sedikit, waktu dia terbatas, kemampuan dia juga tidak terlalu banyak, akhirnya dia harus fokus di satu pasar, yaitu pasar yang betul-betul sangat menghargai kemampuannya. Bisa saja dia jualan yang 10 ribuan, tapi dia sudah tidak punya waktu lagi. Dia hanya bisa jualan yang ratusan ribu. Dia hanya bisa jualan di pasar yang membeli produk dia dengan cukup mahal. Nah ini akhirnya dia harus memilih. Bapak Ibu juga kalau konsisten di online suatu saat akan terpaksa memilih. Saya sendiri jualan hanya sekedar di Master Kastengel dalam kondisi ya terpaksa memilih. Bahkan saya dalam kondisi sudah paham kalau saya mau rame setiap hari itu harus kayak gimana, harus posting apa, harus meningkatkan tingkat kunjungan berapa. Dan saya sudah paham caranya, dan secara umum impact-nya bisa dipastikan. Ini secara umum ya, impact-nya bisa dipastikan. Dan ini saya jalankan juga di masa COVID. Baik, ini iklannya seperti ini. Mungkin saya terangkan sekilas saja mengenai iklannya, mudah-mudahan cepat internetnya. Kalau tidak cepat, kita pakai cara manualnya. Nah ini, kita bisa lihat di cukup kecil ya, mungkin bisa dibesarkan di tempat Bapak Ibu ya. Jadi di Instagram ini ada tiga pilihan, yaitu kesadaran merek, pertimbangan, dan konversi. Ini sebetulnya kalau dibandingkan atau dibawa ke konvensional itu seolah-olah kalau kesadaran merek kita meminta Instagram hanya membagikan brosur. Kalau orang tuh bagikan brosur di perempatan ini dong, jadi kita nggak begitu masalah dia membagikan ke siapa saja. Walaupun kita bisa mengarahkan ya di sini, bagikan brosur ke hanya orang yang memakai motor misalkan. Tentu Instagram akan mencari orang yang hanya memakai motor. Kalau pertimbangan itu dia sampai datang ke toko kita. Kamu tak bayar kalau orang itu datang ke toko saya. Terserah dia mau beli apa enggak. Pokoknya tak upah setiap ada orang yang datang ke toko saya. Kalau ini kan yang mendapatkan brosur nih. Kalau yang tengah itu yang datang ke toko. Nah, kalau yang konversi itu yang beli. Kamu tak bayar setiap ada produk yang terjual. Kira-kira itu perbandingannya, walaupun tidak terlalu tepat, tapi kira-kira seperti itu di dunia nyatanya. Nah, kesadaran merek ini sangat murah. Bisa dibilang 1 sampai 2 rupiah per distribusi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan atau ingin mengirim informasi produk ke 2.000 orang, itu cukup bayar berapa? 1.000 sampai 2.000 rupiah. Ke 10.000 orang, ya 10.000 sampai 20.000 rupiah. Dan ini kan angka yang sangat murah ya. Kalau yang pertimbangan ini kira-kira sekitar 20 ke atas ya, 20 sampai 49 rata-rata itu, sampai 50 lah. Saya jarang melihat sampai 100 rupiah. Ya memang makin murahnya itu dari ketepatan kita dalam men-setting iklan. Dan konversi ini cukup mahal, bisa sampai ribuan, karena memang dia asumsinya adalah dia dibayar ketika orang itu membeli atau mengklik istilahnya ya deal lah gitu. Walaupun mungkin pada faktanya bisa saja ketika dia mengklik beli itu ya nggak jadi beli gitu. Tapi tadi Facebook mendapatkan atau Instagram mendapatkan upah dari itu. Kita bisa ambil di sini. Dan seterusnya mungkin bisa kita pelajari di bagian iklan di bulan depan ya, lebih detailnya. Kita kembali lagi ke Instagram, cara konvensionalnya. Mungkin saya ingin men-share HP saya, mungkin Mbak Delima bisa dibagikan ya, sharingan HP saya stop share screen dulu di sini. Bisa sepertinya, Mas. Ya, sebentar. Oke, stop share. Karena lebih enak pakai HP ya kalau untuk sharing. Oh ya, bisa. Terima kasih Mbak Delima.
Ini saya share screen. Nah, ini HP saya. Nah, ini salah satu kecanggihan teknologi saat ini adalah Bapak dan Ibu bisa langsung melihat HP saya di HP Bapak dan Ibu ya. Saya akan buka Instagram saya. Nah, untuk tadi mendapatkan tujuh syarat tadi untuk melatih Instagram kita tadi ya, itu baik engagement, relevansi, relationship, timelines, profile search, direct share, dan time spend. Ini adalah akun Instagram saya. Nah, ini kebetulan saya ikuti, saya follow Petit Paris Bollinger ini ya, karena bagi saya followernya itu adalah pelanggan potensial, calon pelanggan potensial. Nah, untuk mendapatkan pencarian profil atau meningkatkan kunjungan terhadap profil Instagram saya cukup klik ini yang like postingannya Petit Paris itu, lalu saya follow saja. Kebetulan kalau saya pasarnya kalau Instagram pasarnya perempuan ya, jadi saya pilih aja yang perempuan di sini. Nah, seperti ini. Dan ini sangat efektif. Kalau tiap hari saya lakukan ini sampai 300 following, bahkan bisa lebih ya, itu akan terjadi, biasanya akan terjadi pesanan antara 2 sampai 7 pesanan. Pesanan itu kira-kira 1 sampai 5 toples. Nah, seperti ini saja. Nah, seperti ini ya tindakannya. Kalau tidak jadi ya tinggal seperti ini. Nah, ini akan menambahkan, yang pasti adalah 80% dia akan melihat foto profil saya, dan sekitar 30% dia akan follow back. Jadi kalau 100 yang saya follow, itu kira-kira yang akan follow back ya sekitar 30 lah. Atau bisa jadi kurang, tapi di atas 10 sampai 30 persennya itu akan follow back. Tapi yang paling pasti adalah 80% atau 80 orang dari 100 itu akan melihat profil Instagram saya. Sama seperti kalau Bapak dan Ibu saya follow akun Instagramnya, tentu kan penasaran, ini yang follow siapa ya? Ini secara umum ya, tentu akan melihat profil Instagram saya. Ini cara paling mudahnya adalah seperti ini. Aduh, maaf, jempol saya kebesaran ya. Maksudnya di follow aja, nggak harus buka profilnya. Karena bagi saya, follower atau akun yang dia sampai ke level menyukai foto atau konten produk Petit Paris itu tentu punya nilai tersendiri. Sama seperti Bapak Ibu dalam like satu konten tentu harus punya motivasi tersendiri, yaitu betul-betul menarik bagi Bapak dan Ibu atau konten itu pas. Nah, jadi bagi saya kenapa saya cari yang memberi like, karena saya ingin mendapatkan konten follower aktif seperti ini ya. Emang ada follower yang tidak aktif? Ada. Misalnya apa? Misal gini, saya buka aja Petit Paris kontennya ya, udah 3.795 follower nih. Kan kenapa nggak ini aja yang di follow? Ini bisa aja yang di follow, tapi ada kemungkinan kita akan mendapatkan akun yang sudah lama tidak aktif. Padahal saya ingin akun yang betul-betul fresh, ya, sehingga impact-nya itu langsung terasa. Misal saya follow seperti ini, bisa aja Mbak Anastasia ini, itu sudah tidak aktif sejak 3 bulan yang lalu misalkan, atau bahkan mungkin 1 tahun yang lalu, itu bisa aja.
Walaupun kalau di PT Paris ini biasanya lumayan bagus profil followernya, jadi saya tidak ragu ya. Nah, cuman akan lebih baik kalau saya itu mempreteli satu persatu dari setiap postingannya. Jadi dari sini dulu saya follow seperti ini, misal tanpa melihat gender ya. Sebetulnya ingin saya yang perempuan aja, karena memang kalau dari Instagram infonya adalah yang paling potensial bagi kue yang kami jual adalah perempuan. Nah, seperti ini. Tadi udah ada ini ya. Terus yang kedua, misalkan kalau itu udah selesai, saya pindah lagi ke yang berikutnya, yang betul-betul gambar kue saja. Kalau ini kan, ini ya. Nah, kita cari yang gambar kue juga, ini juga bisa. Jadi butuh motivasi lebih bagi orang untuk menyukai satu gambar. Karena kebanyakan orang itu akan cuek. Sama seperti saya jualan tas. Dulu saya jualan tas X lah gitu, tas rajut. Yang saya buka adalah akun-akun yang jualan tas doa, yang followernya cukup produktif dan saya lihat penjualannya cukup aktif. Jadi saya ambil atau saya follow yang like produknya dia. Bahkan mungkin saya DM yang misalkan berapa Kak, saya DM, saya kasih penawaran. Yang penting adalah produk saya bisa menjadi alternatif dari yang dia jual. Seperti ini, dia jual roti khas Prancis. Tentu saya pikir yang suka roti ini atau pastry atau apapun itu juga berpotensi untuk menyukai nastar dan kastengel. Ya. Jadi kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Kita bisa ambil ini. Bahkan kalau ini kita bisa lihat di like oleh 5.168, kemungkinan ini pakai iklan ya. Nah, kadang kan ada iklan lewat nih. Saya sangat senang banget kalau ada iklan lewat. Ini kita bisa like semua. Kita bisa follow semua. Terus kita balik lagi ke sini. Ke akun utama ya. Kita cari kira-kira yang juga kadang ada sponsor yang lewat. Nah, ini makanan juga. Bisa juga yang sosialitas, saya juga sering memfollow yang sosialitas. Yang dia tidak bisa menjadikan kue saya itu menjadi bagian dari gaya hidup dia. Ini. Coba kita lihat yang ini ya. Iklan ada nggak ya? Ini juga Nyonya Lim, salah satu favorit saya. Ini bisa saya ambil followernya. Kalau ini asli karena sudah besar yang Nyonya Lim, salah satu senior dalam perkuehan. Nah, kita lihat ada nggak yang sponsornya. Kalau ada yang sponsor, kalau pas yang disponsorkan itu sesuai dengan pasar saya, biasanya saya ambil. Kebetulan saya belum nemu ya. Kadang saya cari-cari nemu. Jadi biarkan mereka yang pakai iklan, kita yang dapat dapat followernya. Ini juga sebetulnya pakai sponsor, tapi sekarang lagi enggak. Kita bisa ambil, tapi prinsipnya seperti itu. Yang kedua adalah, karena saya jualan nastar kastengel, dan arah pasar saya adalah lokal Jogja, saya akan lakukan pencarian di sini. Biasanya yang paling sederhana nastar Jogja atau kastengel Jogja ya. Nastar Jogja. Jogja misalkan. Seperti ini, saya ingin tahu yang viral untuk nastar Jogja itu seperti apa sih? Nah ini, saya sudah mundur di ini produk saya, ini yang di ini ya, yang ini adalah produk saya yang saya jual. Nah, kita bisa ambilin satu persatu nih. Jadi top post itu adalah gambaran konten yang lagi viral untuk tema tertentu. Nah, kebetulan untuk nastar Jogja yang paling populer adalah ini. Ini ya, bisa jadi dia sangat baru. Nah, sebetulnya untuk mengalahkan ini, saya hanya butuh mungkin sekitar 90 like. Saya akan dapat kalahkan ini. Nah, ini bisa saya ambil satu persatu ya. Nah, seperti ini. Terus, ini cukup produktif. Jadi, kalau Bapak dan Ibu jualan
apapun ya, itu cari akun-akun yang followernya itu merupakan pasar dari Bapak dan Ibu, dari produk Bapak dan Ibu. Misal kalau jualan produk apa ya, Candi Borobudur, kita bisa kawasan Candi Borobudur, itu wisata Candi Borobudur, kita bisa ambil pasar yang kira-kira followernya punya potensi. Misal karena Borobudur itu internasional ya, dan juga semua pasti suka ke Borobudur ya, tapi tergantung segmen layanan Bapak dan Ibu bisa masuk ke komunitas mobil tertentu, atau juga mungkin moge, atau mungkin juga yang suka touring dan seterusnya. Dan juga mungkin yang semirip, misalkan cari aja yang Prambanan, atau cari yang mungkin juga wisata budaya atau wisata apa ya, alam. Borobudur juga ada alamnya ya. Nah ini kira-kira seperti itu caranya, dan ini harus dilakukan secara konsisten sampai ke titik Bapak dan Ibu itu mendapatkan respon, terjadi pemesanan, dan teruskan sampai ke titik yang Bapak dan Ibu mencapai batasannya bahwa saya sudah tidak bisa melayani lagi. Saya sendiri di bisnis kue nastar ini, saya sudah di posisi yang sudah paham apa yang harus saya lakukan sampai ke titik batasan saya. Jadi kira-kira itu. Dan kalau sudah seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa Bapak dan Ibu sudah tepat atau sudah bisa mengelola Instagram untuk memasarkan produk Bapak dan Ibu secara sangat baik. Nah, ini tandanya ya. Terus kedua, kita bisa lihat yang paling penting di Instagram adalah kita bisa lihat ini bio ya. Bio, itu di sini ada logo. Saya sudah ada 278 post di sini. Minimal untuk dapat menjadi referensi di Instagram itu secara umum ya, minimal adalah 30 post. Jadi kalau ada yang belum 30, kita fokus dulu aja ke 30 postingan, jangan mikir apa-apa. Nanti kita bisa lihat di sini 30 postingan itu relevan apa enggak sih gitu. Terus yang kedua, follower awal itu 300, kita harus sampai ke 300 follower. Terus juga setelah 300 itu 1000, tantangan setelah 1000 adalah 3000. Nah, saya ke tantangan 3000 ini, tapi 2000 sekian, belum sampai 3000, saya sudah mencapai batasan produksi saya. Saya kurang nyaman dengan tawaran yang harus banyak kita tolak. Lebih baik kita bisa kerja dengan nyaman, menghasilkan kualitas produk yang bagus. Nah, kita bisa lihat following saya sudah sangat besar ya, 7.525. Nah, yang fallback kira-kira sudah 2.863. Kita bisa bandingkan di sini bahwa tidak semua yang kita follow itu akan memfallback kita. Tapi itu tidak masalah. Karena followernya yang kita follow atau following itu juga bisa jadi target market. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah story ya. Nah, ini story itu yang bulat-bulat ya, yang di atasnya. Kita lihat story. Nah, ini dia story. Ada Rumaiso, ada ini. Nah, ini yang tadi diceritakan, sepertiga dari pencari produk itu mendapatkan produknya lewat story ini. Nah, story saya itu saya simpan dalam bentuk highlight. Nah, di sini ada, ini adalah highlight ya, ada price list. Jadi ini price list saya. Nah, terus juga klik ya, ada Nastar Kastengel, produk-produk kami. Nah, kita bisa lihat di sini, ini produk-produk kami. Kalau orang mau lihat produknya ini, terus juga ada proses produksi ini, orang juga bisa nonton proses produksinya. Nah, terus juga ada testimoni dari pembeli-pembeli kami. Nah, ini testimoninya.
sehingga kami harap highlight ini bisa membantu orang membuat keputusan untuk membeli produk kami. Dan ini adalah konten-konten kami. Bahkan kami dalam kondisi yang cukup menahan untuk publish ya, sehingga tidak terlalu penuh pesanannya. Nah, kita lihat konten-kontennya relevan semua, kue dan kue. Ya kadang kami memposting kue yang lain, seperti tapi tetap kue bikinan sendiri ya, bikinan istri. Terus berikutnya di setiap postingan itu akan ada insight, kita bisa lihat di sini. Ini disukai oleh 25 orang, misalkan kita bisa lihat insight-nya. Nah, 26 mendapat like 26, komentarnya tidak ada, di-share sekali dan disimpan sekali. Di-share sekali itu jadi ini share-nya ya, yang kita bisa kirim informasi ke akun yang lain sehingga memberitahukan si pemilik akun bahwa ada produk yang tepat. Nah, setiap ini ada insight-nya ya, ini disukai 45 orang, kita bisa lihat di sini. Di like oleh 46, di komen 7 orang, dibagi 1 orang, dan disimpan 4 orang. Jadi ada orang yang menyimpan, istilahnya kalau saya menyimpan itu biasanya produknya cocok, tapi sekarang ini saya belum mau beli. Tapi nanti kapan-kapan di waktu yang tepat, baik saya punya uang atau mungkin kondisinya kue sekarang sudah habis, saya akan beli misalkan. Nah, dengan posisi seperti ini, terjadi 70 kunjungan ke toko saya, ada 70 pengunjung ke toko saya hanya dari satu postingan ya, dan juga tersebar ke 1.830 orang. Nah ini menarik ya. Dan ada yang beli dari sini, kita bisa lihat website klik atau info di ada yang menghubungi saya 2 orang. Jadi dari satu postingan bisa menghasilkan 70 kunjungan ke toko, memberitahu 1.830 orang, terus juga terjadi komunikasi atau tawaran dua orang, kira-kira itu. Apalagi kalau kita bisa posting cukup intens ya. Nah, kebetulan kemampuan produksi saya paling hanya sekitar berapa ya, 10 toples lah per hari, enggak begitu banyak. Terus yang berikutnya adalah insight ya, kita bisa lihat insight di sini. Di insight kita bisa belajar informasi. Nah, ini postingan terakhir kami, cukup males ya, baru satu seminggu ini, itu sudah dilihat oleh 390 sekian orang ya. Kita bisa lihat insight-nya. Nah, kira-kira postingan ini mengakibatkan 3 orang mengunjungi profil saya, terus juga tersebar ke 365 orang, dan kita bisa lihat lebih detail lagi, impresinya, tambahan bonusnya itu 378 ya. Sorry. Oke. Terus kita kembali ke insight lagi. Insight, terus juga ini tadi untuk latihan di ketika siang itu ada 68 yang lihat story saya. Nah, kalau ada iklan akan ada iklan di sini. Nah, memang kondisi kami memang sedang ngerem ya agar tidak terlalu banyak pesanannya. Ya, itu kondisi yang harus kami syukuri, tapi juga kami harus mempertahankan kenyamanan layanan ya. Nah, untuk seluruh postingan itu kita bisa lihat di sini. Nah, yang paling populer adalah ini, pernah dilihat oleh 3.493. Ya, kami juga ada konten video yang dilihat oleh 3.225. Kita bisa lihat di sini. Ini konten video yang kami buat hanya seperti ini. Terus ini juga konten video, kami tidak terlalu banyak konten videonya.
Ada juga konten album seperti ini. Kita lihat kalau rajin posting, kalau dulu rajin posting ya, karena memang kita ngejar pola pesanan, itu yang like cukup banyak. Bahkan kami juga mengangkat beberapa testimoni seperti ini yang bisa dilihat oleh konsumen. Terus ke insight lagi. Jadi ciri profil bisnis ada insight-nya. Nah ini kita ke activity. Untuk postingan hari Jumat yang lalu sudah ada sekitar 329 yang lihat hari Jumat, terus juga totalnya dari postingan tersebut kita bisa lihat cukup lama kita vakum, ada 403 akun yang mendapatkan informasi tentang produk kami dari satu kali postingan ini. Terus juga ada interaksi sekitar 32 kali yang berupa kunjungan profil atau orang yang berkunjung ke toko kami. Dan ya alhamdulillahnya ya dengan kondisi seperti ini kita dapat pesanan yang yang kita sendiri belum begitu siap ya. Terus ke insight lagi, maaf. Baik lagi, activity. Nah ini terus juga ke interaksi audiens ya, audiens. Nah, kalau kita rajin, ini bisa sampai 2000-an interaksi ya. Kalau 2000-an interaksi itu akan sangat luar biasa pesanannya. Untuk kue yang harganya sekitar rata-rata 90.000 ya per toplesnya atau per 500 gram ya. Nah ini audiensnya. Nah, jadi ada unfollow 3, tapi yang follow itu 1, jadi minus 2 ya. Kita bisa lihat, jadi minggu ini, kalau sekarang malah udah ada yang follow 3 ya. Jadi impas, terus rata-rata di Yogyakarta. Nah, ini sebenarnya kita bisa atur gimana sih caranya dapat pasar dari Surabaya, itu sangat mungkin ya, sangat bisa ya. Terus juga ini secara demografi, umur yang paling banyak adalah 25 sampai 34 dan 35 sampai 44. Nah, ini adalah konsumen kami ya, profil konsumen kami terbaik adalah antara 25 sampai 44 umurnya. Terus juga kebanyakan perempuan. Dan ini followernya kebanyakan aktif itu jam 6 sampai jam 9 malam ini ya. Ini kalau mau posting, kami sebaiknya mulai dari jam 6 ini, jam 6 sore ini. Walaupun dari jam 9 sudah cukup ada jam 9 pagi ya. Dan yang paling sepi adalah jam 3 pagi ya, paling masih pada tidur ya. Ini di hari ini. Nah, ini di hari Minggu, kita ada datanya semua di sini. Enak banget sebenarnya untuk mengarahkan postingan. Kita tinggal ngikutin aja untuk hari apa, itu ramai di jam berapa, atau mau di rata-rata juga boleh. Dan juga kita bisa lihat, ternyata hariannya follower saya kebanyakan yang dari yang 2000-an itu yang aktif itu sekitar 1.500-an orang sepanjang minggu ini. Nah, ini cukup bagus. Nah, kira-kira itu, jadi Instagram ini kenapa efektif untuk pemasaran? Karena dia sangat sederhana ya, memberikan informasi konten mana yang paling banyak disukai, dan sehingga saya bisa tahu harus memposting apa. Dari sekian banyak kan ada gambar kucing, ada anak saya, dan macam-macam, ada testimoni dan lain sebagainya. Kita bisa lihat gambaran di sini yang paling banyak disukai mana, sehingga bisa menjadi arah kita tuh mestinya posting apa sih. Terus yang berikutnya adalah jam postingan. Itu juga kita bisa dapatkan, dan juga yang berikutnya adalah siapa yang, atau secara gender maupun umur,
bisa memberikan informasi sehingga kita bisa paham postingan seperti apa sih yang harus kita angkat di sini. Kita bisa lihat di sini. Kadang isi saya berbagi tentang informasi ini ya, produk ya, terus juga seperti ini. Kadang juga pohon yang dia ini ya. Dan kami biasanya singkat-singkat, tidak terlalu panjang, karena kami tahu yang lain sudah panjang-panjang, jadi kami cari yang dia pendek aja itu. Seperti ini saja. Kadang juga ini kami berbagi video dan seterusnya. Nah, kadang juga kami membuat puisi seperti ini. Kira-kira itu ya. Jadi tadi bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang terunik. Intinya kita harus pahami. Nah, sebenarnya untuk memahami kira-kira konten apa sih yang populer di follower kita, itu kita bisa klik ini ya. Sekali lagi ya. Nah ini konten apa yang sedang populer, sehingga kita bisa menempatkan diri. Kalau semuanya kue, kita akan kasih sesuatu yang lain. Tapi kalau ternyata jarang yang kue, sudah tepat kita memposting kue ya. Ini kita lihat, dan kita bisa cek satu persatu, sehingga kita bisa. Nah ini kan yang lebih populer di follower saya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa menghibur mereka? Tentu kalau yang sama persis itu kurang menarik, kita bikin sesuatu yang lain. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang pasti adalah Instagram ini efektif karena Instagram, kalau bisa saya bacakan ya, pertama sebagian besar pengguna Instagram itu usianya di bawah 35 tahun, kedua dia menyukai visual dibandingkan teks, sehingga visualisasi konten itu harus lebih diperhatikan, terus juga punya tingkat kepo dan baper yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan media sosial lain. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk membangun kesepakatan ide ya, sehingga dengan ide mereka akan sepakat dengan kita dan menyukai, atau intinya dengan sifat seperti ini biasanya pelanggan Instagram itu lebih loyal, terus juga lebih mudah diajak interaksi di Instagram seperti itu. Dan juga yang terpenting adalah dari data, follower Instagram merupakan follower yang paling siap melakukan transaksi dibandingkan pengguna Instagram itu merupakan pengguna yang paling siap melakukan transaksi dibandingkan pengguna dari platform sosial media lain. Ini secara umum, walaupun pada faktanya ada juga yang memang dia sukses di Facebook, ada juga yang sukses mungkin di LinkedIn. Teman saya juga ada yang sangat sukses di LinkedIn. Saya juga tidak menyangka ya, tapi dia sukses di situ. Tapi secara umum Instagram itu memiliki pengguna yang lebih siap beli dibandingkan pengguna sosial media lain. Ini yang perlu kita pahami. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lihat di sini, kalau di layar Instagram saya itu sudah cukup informatif. Terus juga kita bisa tahu bahwa saya tidak jualan mobil di sini, saya tidak jualan baju, saya tidak jualan tempat wisata, tapi saya jualan kue dari atas ya. Terus juga dari story-nya, dari highlight-nya, saya memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi konsumen atau calon konsumen, baik price list, produk, terus juga produksi, dan juga testimoni. Terus juga postingan saya cukup relevan. Nah, kira-kira itu, dan lakukan setiap hari. Untuk awal-awal ya, sampai tadi ketemu pola transaksinya. Apakah itu bisa dipastikan akan ketemu pola transaksinya? Saya bilang secara umum, saya jawab, itu pasti ketemu secara umum ya. Ya memang rezeki sudah diatur Allah ya. Hanya kalau secara ilmu sebab saya bisa katakan secara umum kita
kita bisa membangun kepastian pola transaksi melalui Instagram ini. Nah, mungkin nanti di pendampingan kita bisa praktekkan. Nanti Bapak dan Ibu siapkan saja Instagram apa sih yang akan digunakan untuk penjualan, dan kedua adalah menjual apa, dan yang ketiga adalah konsepnya seperti apa. Nanti kita akan bantu bersama untuk mencapai sampai titik itu. Dan saya mendapatkan ini mulai dari Maret ya, dan April tuh sudah cukup lumayan. Ya mungkin ya alhamdulillah karena memang saya seorang konsultan internet marketing ya, jadi paham ya bagaimana meng-grow up sebuah akun sehingga bisa efektif untuk menjual sesuatu. Dan kami hanya butuh sekitar waktu ya kurang dari 1 bulan sih, tanggal 15 atau 13 Maret itu kami mulai jualan. 1 April itu sudah agak lumayan, pemesanannya. Bahkan waktu itu kami sempat mempekerjakan cukup banyak orang ya untuk memenuhi pesanan Lebaran waktu itu. Dan bahkan setelah Lebaran pun, alhamdulillah pesanan itu ternyata tidak berarti. Memang tantangan kami adalah bagaimana membuat masyarakat Kastengel ini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat tertentu. Siapa masyarakat yang menyukai kue ini? Nah, kami scanning di Jogja itu ternyata ada 150.000 ibu-ibu kelas menengah atas. Kira-kira kenyamanan apa yang bisa diberikan terhadap mereka agar mereka bisa nyaman di rumah? Salah satunya adalah kami jualan kue, karena kami pikir kue ini tentu ada repeat ordernya dan cukup singkat dibandingkan kami jualan tas yang mungkin sampai hampir rusak atau ada model lain baru beli lagi gitu ya. Tapi kalau kue kan habis pengen lagi, misalkan seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mungkin sesi tanya jawab saja ya, Mbak. Iya, boleh. Iya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Instagram Boleh. ini sangat praktis sekali ya, Mas, begitu? Iya, praktis banget sih daripada Facebook ya, ribet. Bagi saya, betul. walaupun Mbak Lisa itu sukses di Facebook, gitu. Dia jualan sesuatu yang cukup mahal, dengan jualan unusual journey-nya, temanya, yang biasanya bagi saya traveling itu Instagram ya, tapi dia tetap sukses di Facebook gitu. Itu luar biasa juga gitu. Tapi mungkin menarik juga untuk dicoba ya, karena selain kita bisa memasarkan produk kita juga secara tidak langsung diarahkan gitu ya, Mas, oleh Instagram. Iya, diarahkan oleh Instagram. Iya. Seperti Bu Yumar Wuragil ini yang saya bilang tadi, di jualannya bisa Yumar Wuragil. Ini juga. Nah, ini kalau mau ketemu dengan orang ini yang saya ceritakan, dia bisa menjual beberapa batik khasnya, karyanya dia itu sekitar 90 juta, Mbak, satu batiknya. Dan itu dia tidak memberi harga. Jadi waktu itu kalau di pembicaraan WA itu cukup detail ya, dia ceritakan. Dia dulu hanya pembantu di Pak Amri Yahya namanya, seorang profesor di ISI, profesor seni. Dan dia bekerja dengan sangat rajin di situ. Jadi istilahnya sangat sungguh-sungguh sampai satu waktu suruh ambilin cat, sampai ke titik di mana suruh ngelukis, Mbak, ngelukis di batik itu. Sampai dia menguasai betul karyanya Pak Amri Yahya itu. Bahkan apa yang diinginkan Pak Amri Yahya dia bisa visualisasikan, dia bisa lakukan. Nah, ini sampai Pak Amri Yahya waktu itu meninggal, dia pulang ke kampungnya di pinggiran sungai. Waktu itu rumahnya masih bambu, Mbak. Saya datang sana masih bambu, dan dia tidak pernah mengeluarkan produk yang karya Amri Yahya itu. Saya datang ke sana, dia hanya menceritakan bahwa dia punya sesuatu yang lain sebenarnya. Saya sendiri bukan orang seni, tapi sepertinya saya hanya aneh, kok ini nggak boleh dijual, tak bilang gitu kan. Kan ini lagi pelatihan online nih, saya datang ke tempat Mbak Delima, saya sebenarnya ada sesuatu yang lain, Mas, selain yang batik ini. Saya lihat, kok ini bagus, Mbak, bagus karena secara umum memang bagus, tapi saya nggak ngerti karya seni. Terus Mbak Delima bilang, tapi saya nggak berani jual.
loh kenapa kok nggak berani jual, cukup aneh. Nah, singkatnya dia khawatir keluarganya Pak Amri bersedih kalau melihat karyanya dijual oleh orang lain yang bukan keturunan Amri Yahya. Betul. Nah, terus akhirnya kami sarankan untuk ketemu dengan keluarganya, dan salah satunya adalah saya yakin Pak Amri Yahya itu mengajarkan Bu Yumar itu bukan untuk ilmunya jadi sia-sia. Nah ini titik temunya di situ. Dan mudah-mudahan jadi amal jariahnya Pak Amri Yahya. Nah, ini akhirnya sepakat keluarganya dan mau menjualkan. Nah tadi saya bilang di media sosial itu ada keajaiban, bukan ada fitur yang sangat menarik di mana kita bisa mesin sendiri itu akan mempertemukan apa yang kita tawarkan dengan yang mencari. Nah ini yang menariknya di sini. Jadi kalau Mbak Delima itu mengiklankan kaset dangdut misalkan, kaset dangdut klasik Rhoma Irama, itu akan sangat kecil kemungkinan Instagram mendistribusikan itu ke orang yang suka lagu rock. Karena apa? Bagi Instagram itu sia-sia gitu. Itu pertama. Dia akan rugi bandwidth. Terus kedua akan mendapatkan penilaian buruk dari Mbak Delima dan juga dari yang mencari. Orang saya carinya rock kok ketemunya dangdut. Nah, berarti Instagram useless dong, nggak berguna. Gitu. Dan dia khawatir untuk dicap seperti itu. Nah makanya dia punya algoritma mempertemukan tadi kan ada istilahnya ada 4 hal yang dia ini kan, yaitu berdasarkan demografi, umur dan lain sebagainya, terus juga berdasarkan lokasi, terus juga berdasarkan interest, Mbak Delima suka apa, akan dipertemukan dengan yang juga sama-sama suka itu, dan juga yang terakhir adalah behavior, kebiasaan. Nah ini yang kenapa kami juga nggak begitu dulu, memang kami sendiri yang bantu mengiklankan produk itu, tidak pakai uang, hanya pakai hashtag. Tapi kami juga nggak paham dampaknya, kok bisa-bisanya ada orang Jerman menawarkan sekian puluh juta untuk 2 karya itu. Jadi sekitar 180 waktu itu. Dan alhamdulillah dari situ langsung renovasi dan lain sebagainya, jadi lebih baiklah tempatnya. Tapi ya ini tadi media sosial punya cara yang unik, bagaimana mempertemukan satu produk ke pasar yang tepat. Makanya kita harus nanti belajar hashtag dan lain sebagainya, kira-kira itu yang jadi beberapa kuncinya sebenarnya, tapi sebenarnya sederhana. Tadi saya perlihatkan ya gitu-gitu aja sebenarnya Instagram. Justru karena gitu-gitu aja ini jadi sangat menarik, sesuatu yang sederhana tapi bisa menjadi media pemasar yang efektif, nggak ribet banget lah kira-kira. Betul sekali. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang Instagram, silakan langsung di unmute saja mic-nya atau bisa melalui kolom chat. Mungkin tidak ada ya, karena sudah malam mungkin. Iya. Nah, nanti di pendampingan kami minta izin, oh masih tetap ada yang masuk. Kami minta izin untuk kita bareng-bareng membenahi Instagram kita, Instagram Bapak dan Ibu ya, terus juga mungkin yang paling wajib gini, Bapak dan Ibu di zaman media informasi ini, yang paling wajib adalah pertama Google My Business, kedua Google Site, ketiga itu adalah media sosial semacam Instagram atau Facebook, yaitu pilihan saja mau besar di mana. Dan yang terakhir adalah marketplace. Ini yang terakhir. Jadi sesuai tahapan yang wajib Google My Business itu wajib. Terus yang kedua Google Site. Google My Business itu akan membawa Bapak dan Ibu memenangkan pencarian yang berbasis lokasi. Misal saya cari bengkel, nggak mungkin Google akan menampilkan bengkel yang di Semarang, lawang bocor bannya di Jogja kok ngasih info di Semarang ya, proposal kan gitu. Terus yang kedua, Google Site akan membawa Bapak dan Ibu memenangkan pencarian secara global. Misal saya di Amerika, saya cari wisata, bahasa sana tentu ya, wisata budaya misalkan, muncul yang Borobudur, itu sangat bisa, sangat mungkin dengan Google Site.
Dan yang terakhir, dan kedua hal itu memiliki fitur yang cukup menarik, yaitu review. Yang review ini sebetulnya bisa dibilang bisa dimanipulasi. Bagaimana review ini bisa cukup tinggi sehingga trust-nya jadi besar. Manipulasinya seperti apa? Tentu kita tidak boleh sampai menipu ya. Tapi hanya untuk menaikkan rating, itu kita bisa saling review, Mbak, antar komunitas ini yang 40 review saja sudah sangat bagus itu. Atau mungkin 10 review dengan bintang 5 ya bagus banget juga. Terus yang berikutnya adalah media sosial. Kita bisa memilih Facebook atau Instagram. Salah satunya boleh ya, difokuskan aja salah satunya. Kalau saya kebetulan suka Instagram, kalau Mbak Lisa itu suka Facebook. Terus yang terakhir adalah media komunikasi yang paling banyak, yaitu bisa memakai WhatsApp. Mungkin kira-kira itu, Mbak. Yang Ada pertanyaan di kolom chat, Mas Yudi. Oh, ya, mungkin bisa dibaca. Kenapa di FB lebih banyak yang like daripada di IG ya? Apa karena jumlah followernya masih sedikit? Sangat bisa jadi ya jumlah followernya, tapi mungkin baiknya nanti kita di info Instagramnya apa sih, gitu. Alamat Instagramnya. Atau ini jam berapa? Mungkin 5 menitnya Mbak Delima boleh ya. Mbak Siska ini memberikan alamat Instagramnya kalau boleh. Kita lihat sebentar. Boleh Mbak Siska, silahkan alamat Instagramnya. Untuk dilihat ya? Iya. Untuk dilihat. Kan pertanyaannya kenapa sih yang di Boleh Instagram Mbak Siska, sedikit? silahkan alamat Instagramnya. Banyak faktor sebenarnya. Dewi Jafra. Dewi Jafra ya? Oke, Dewi Jafra. Kalau FB Siska Dewi ya, kita buka Instagramnya saja. Saya itu punya akun yang sangat luar biasa, interaksinya ya tinggi ya, sangat tinggi. Jadi sekali posting itu yang like atau yang nge-view itu bisa melampaui follower saya. Followernya hampir 20.000, tapi yang like bisa sampai 98.000, Mbak. Itu dari kenapa, mana? Nah, itu sebetulnya tadi kita intens memberikan sesuatu yang disukai komunitas ya. Makanya kenapa akun-akun gosip itu cepat viral ya. Tapi saya bukan akun gosip, kebetulan akun hobi. Ini cukup viral. Coba kita lihat Dewi Jafra. Nanti kita bisa bareng-bareng lah. Dewi Jafra ya. Hafra. Jafra. Kok Hafra lagi? Dari Samir. Ini ya Dewi Jafra ya. Ini yang Mbaknya. Oke, kita bisa lihat. Ini followernya masih sangat sedikit ya. Kalau bisa followernya itu 300 ya. Misalkan nggak apa-apa. Kekurangan pertama adalah bionya. Saya belum, kalau dari bio saya nggak tahu ini jualan apa. Sebelum saya lihat konten ya, saya lihat bio dulu. Ini saya nggak tahu jualan apa, nggak ada informasi jualan apa, terus juga layanannya seperti apa, kontaknya bagaimana. Kalau saya tertarik, saya ngeklik apa, itu nggak ada. Terus yang kedua adalah postingnya belum sampai 30. Ini belum menjadi referensi yang kuat bagi Instagram. Intinya tuh bagi Instagram belum keseriusan Mbak Dewi Jafra ini perlu diuji dulu. Sampai postingannya 30. Kalau 30 baru Instagram mulai mempertimbangkan. Terus yang berikutnya, sering sekali orang tuh menghapus konten ya, agar tidak terlalu banyak. Sebenarnya jangan dihapus ya, diarsip saja. Karena kalau menghapus, data audiens yang menyukai produknya kita, itu akan hilang juga. Tapi kalau diarsip tidak tampil di depan, tapi database-nya sebagai pengetahuan bagi Instagram, itu tidak hilang. Ini yang sehingga jangan dihapus kalau bisa. Ada Java ya. Ini. Sebenarnya kosmetik ini hal yang cukup menarik sebenarnya. Banyak
triknya ya, bukan banyak cara untuk menaikkan engagement dari akunnya Mbak Dewi ini. Nanti kita bareng-bareng ya, karena nanti kami akan memberikan solusi yang spesifik sebenarnya bagi setiap permasalahan. Kalau saya lihat ya memang ini karena akunnya belum standar akun bisnisnya Instagram, postingannya belum sampai 30 dan followernya belum sampai 300. Nah, untuk awal ini lebih baik fokus di situ dulu, 30 dan 300 gitu. Nah, setelah 300 harusnya sudah mulai ada interaksi. Tapi kalau posting-postingannya sudah cukup, saya kurang tahu ya, saya bukan pengguna ini soalnya, pengguna apa ini, lipstick dan lain sebagainya. Mungkin bagi Mbak Dewi, Baik, Mas Yudi, suaranya masih ada nggak ya? Sepertinya yang saya yang error ya. Suaranya Mas Yudi yang berhenti ya? Suaranya Iya, Mas Yudi seperti... Iya, Mas Yudi suaranya hilang. gambarnya juga hilang. Oh, sekarang muncul lagi Gambarnya juga. gambarnya. Muncul lagi, Mas Yudi. Apa masih di sana, Mas Yudi? Tapi suaranya nggak ada. Sepertinya Mas Yudi terkendala koneksi ya, atau kendala teknis. Mungkin kita tunggu sebentar sebelum kita tutup kelas malam ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu, untuk Instagram ini sebenarnya menurut saya memang cukup praktis untuk digunakan karena kita harus tinggal pintar-pintar saja mengelola kontennya dengan foto atau video, lalu kita akan, jika kita mengatur Instagram kita untuk bisnis itu nanti jika kita aktif dan kita rajin gitu, telaten dalam memposting dan mencari follower seperti yang dilakukan Mas Yudi tadi, itu mungkin nanti targetnya juga kita akan ketemu sendiri ya, jalannya itu ketemu sendiri, segmennya kemana, itu tuh akan secara tidak langsung akan diarahkan oleh Instagram gitu. Jadi cukup mudah dan praktis untuk mungkin bisnis Bapak Ibu sekalian. Terutama bagi bisnis yang jualan mungkin, seperti Mas Yudi dan ibu-ibu yang menjual tumpeng itu tadi, karena kita tidak tahu ya, siapa tahu banyak orang di luar sana yang menyukai barang-barang yang ternyata kita jual, tapi di sekitarnya tidak ada tuh, kita bisa ditemukan di Instagram tuh sangat mungkin sekali gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan mulai sekarang media sosial Instagramnya dan diaktifkan kembali untuk mencari followers dan
mengolah konten-konten yang lebih menarik lagi begitu. Sepertinya dari Mas Yudi juga sudah cukup ya, karena tadi penjelasannya sudah cukup jelas dan cukup panjang. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Insya Allah cukup. Sudah cukup ya, sudah malam, baik. Mungkin jika begitu saya tutup saja kelas malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat untuk dapat melanjutkan kegiatan ini di bulan-bulan berikutnya dan pendampingan di hari-hari berikutnya. Jika memang nanti ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan, boleh melalui pendampingan setelah kelas ini. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.